Selamat datang kembali di channel Ilkom dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yaitu bahasa pemrograman Pascal di pertemuan yang ke-6, yaitu tentang statement input output dalam bahasa program Pascal. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, baik, di sini kita lihat dulu untuk statement input output, di mana untuk perintah input adalah untuk memasukkan atau input data lewat keyboard ke dalam suatu variabel, ya, di mana untuk perintahnya adalah read ln, kemudian apa nama variabel untuk inputnya. Oke. Kemudian untuk perintah output adalah untuk menampilkan ke layar isi dari suatu variabel atau statement, di mana perintahnya adalah ada write, kemudian apa statement yang akan kita tampilkan atau mau kita cetak, atau bisa juga menggunakan write ln atau write new line, kemudian apa statement yang mau kita tampilkan atau mau kita cetak. Jadi di antara kedua ini, write dan write ln ini adalah sama-sama mencetak, cuman kalau dia write berarti mencetak satu baris, kalau dia write new line atau write ln ini mencetak dan sekaligus menempatkan baris baru, ya. Kalau nanti misalkan kita cetak itu lebih dari satu baris, maka kita gunakan adalah write ln. Contoh di sini ada write kemudian hello world. Nah, ini adalah mencetak kata hello world atau menampilkan ke layar. Nanti muncullah yang namanya hello world. Yang berikutnya adalah ini mencetak juga, ya, tapi yang dicetak adalah isi dari variabel, ya. Nanti apa nama variabelnya, nanti itulah yang kita panggil. Oke. Nah, oke, baik, kita contoh ini. Silahkan kita buka Pascalnya. Oke, kita buka sebuah lembar kerja baru. Silahkan klik file, kemudian kita pilih new source file atau shortcutnya adalah Ctrl+U, ya. Oke. Jadi di sini inilah perintah dasar, ya, untuk yang namanya program Pascal. Ini kita hapus mulai dari unit, ya, mulai dari unit sampai implementation. Kita tinggalkan adalah perintah begin dan end. Jadi di sini kita buat dulu struktur dasar dalam bahasa program. Oke. Nah, di sini kita buat yang namanya nama unitnya adalah usage crt. Baru yang berikutnya di sini kita buat begin. Setelah begin kita buat sini perintah untuk membersihkan tampilan, yaitu adalah clrscr. Oke, supaya nanti dibersihkan dulu tampilannya baru dikerjakan atau dieksekusi perintah-perintah yang akan kita buat nantinya. Oke, dan di sini kita buat yang namanya sebelum end ada yang namanya read key untuk menahan tampilan supaya nanti waktu kita jalankan nanti hasilnya bisa kita lihat, ya. Oke. Oke, inilah dia untuk perintah dasarnya, ya. Yang berikutnya adalah di sini kita buat dulu yang namanya perintah mencetak. Contoh, ini kita buat dulu komentar, ya. Isi komentarnya ini kita buat adalah mencetak judul misalkan. Ini kita belum mencetak dulu, ya. Ini mencetak judul. Nih. Kita cetaklah di sini adalah dengan perintah write. Nih. Kita cetak di sini buka kurung tanda petik tunggal, kita cetak di sini adalah simbol sama dengan seperti ini. Oke. Nah, kemudian tanda petik tunggal, tutup kurung, titik koma, enter. Jangan lupa, ya, ini tanda petik tunggal. Diapit tanda petik tunggal sebelum yang namanya mencetak statement yang akan kita tampilkan nantinya. Oke, karena kita mencetak baris yang berikutnya, maka supaya nanti berpindah baris kita buat sini write ln, ya, write new line. Oke, kemudian di sini kita buat lagi write ln, ya, untuk mencetak baris yang berikutnya kita buat write ln, kemudian kita cetak sini adalah program, ya. Sini kita buat judulnya program hitung sederhana, ya. Ini kita buat sederhana. Oke, itu spasi, tanda petik tunggal, tutup kurung, titik koma, ya. Lalu kita buat satu lagi, ya, mencetak baris yang berikutnya adalah sama dengan juga seperti ini. Oke, kemudian tanda petik tunggal, tutup kurung, titik koma, enter. Jadi kalau kita lihat ini, ya, untuk mencetak masih, ya, belum ada untuk perintah input. Nah, ini kita jalankan dulu dari menu execute, lalu kita pilih compile and run, ya, atau shortcutnya Ctrl+F10. Ini saya klik. Oke. Nah, di sini kita simpan dulu, ya. Ini kita simpan dulu. Nanti bebas, ya, di mana disimpan, di drive mana. Nah, untuk kali ini saya simpan dulu di desktop. Kemudian file name-nya adalah saya buat contoh 1 nih, saya buat, ya, contoh 1. Kemudian saya simpan. Saya klik tombol save. Kita tunggu, ya. Ini lagi proses compile. Nah, inilah nanti yang muncul, ya, program hitung sederhana seperti ini. Oke. Nah, yang berikut kita lihat lagi, ya. Ini kita close dulu. Oke.
Jadi di sini kita buat yang namanya program untuk input nih sekarang ya. Program. Oke. Jadi di sini kita lakukanlah penginputan, tapi sebelum kita input, kita buat dulu keterangan ya. Misalkan seperti ini, kita buat sini write masukkan nilai 1 misalkan. Oke, baru titik 2 tanda petik tunggal tutup kurung titik koma. Jadi kalau ini nanti akan muncullah masukkan nilai 1, ini kita jalankan. Oke, nah seperti ini ya. Ini belum bisa kita masukkan nilainya ya. Oke, kalau saya ketikkan misalkan angka 9, ini langsung tertutup. Oke, nah maka setelah kita buat 1, maka kita inputlah di sini ya, supaya nanti bisa kita lakukan penginputan melalui keyboard waktu dijalankan. Maka kita buat perintahnya di sini adalah read ln. Apa yang kita input? Nah, siapa yang menampung nilai 1? Nah, di sini kita sediakan ya, kita sediakan yang namanya sebuah variabel yang menginput nilai 1. Nah, di sini kita panggillah variabelnya nilai 1 seperti ini. Oke. Nah, tentu adalah ini kan kita buat sebuah variabel ya, nilai 1. Nah, maka di sini harus kita deklarasikan ya. Ini harus kita deklarasikan di setelah uses crt ya. Ini kita buat di sini adalah untuk mendeklarasikan variabel itu, maka kita buat di sini adalah perintah var. Nih. Apa variabelnya? Nilai 1 tadi ya. Ini kita buat nilai 1 dengan tipe data adalah integer. Karena nilai yang kita input maka kita sesuaikan ya, sesuai dengan datanya apa. Kalau dia nilai maka integer, kalau data yang kita input nantinya berupa teks maka kita buat nanti tipe datanya adalah string. Oke. Nah, seperti ini. Maka kalau kita jalankan ya, kita pilih menu execute, kita compile dan run, maka hasilnya adalah seperti ini. Masukkan nilai 1, saya masukkan misalkan nilainya 90, ini sudah bisa ya. Nah, tinggal kita enter. Nah, seperti ini dia. Oke, nanti yang perlu kita perhatikan adalah pada saat melakukan penginputan ya, pada saat melakukan penginputan ini kita buat write ya, jangan write ln. Supaya apa? Supaya nanti kursornya berada di baris yang sama, di baris yang masukkan nilai 1. Contoh, kalau kita jalankan ini di sebelah kanan masukkan nilai 1. Ketika nanti kita buat misalkan ya write ln, nanti kursornya berpindah baris jadinya ini ke baris baru ya. Ini kita jalankan, maka nanti kursornya ada di bawah nih. Oke. Nah, sehingga nanti disinilah kita masukkan nilainya. Nah, kalau di baris yang sama, kalau ada penginputan silakan nanti gunakan yang write ya, seperti ini. Oke. Di sini kita buat lagi adalah perintah penginputan yang kedua, yaitu adalah masukkan nilai 2 misalkan. Oke. Kemudian titik koma, itu masih mencetak ya, masukkan nilai kedua. Supaya nanti bisa kita cetak untuk masukkan nilai yang kedua, maka kita gunakan perintah untuk input adalah read ln. Untuk variabel untuk penginputan nilai 2, maka variabelnya kita buat di sini adalah nilai 2 seperti ini. Tutup kurung titik koma. Jadi karena kita panggil di sini variabel, maka harus kita deklarasikan dulu variabelnya di atas ya. Ini karena tipe datanya sama, maka di sini kita buat nilai 1, nilai 2 gitu ya, seperti ini. Oke. Nah, sehingga nanti nilai 1 dan nilai 2 sudah bisa kita input. Silahkan kita jalankan. Ini compile and run. Oke, masukkan nilai 1 misalkan 90, enter. Masukkan nilai 2 kita buat misalkan 70, enter. Seperti ini. Oke. Nah, yang berikut adalah kita gunakanlah di sini untuk perintah proses ya. Ada input, output dan proses. Ini ada input tadi ya. Nah, apa yang kita proses di sini? Kita boleh sini adalah untuk perintah yang ada yang akan kita proses di sini. Oke. Baik, yang kita proses di sini adalah misalkan penjumlahan. Di sini kita buat sebuah variabel jumlah ya. Oke, titik 2 sama dengan, ingat ya, kalau dia untuk membuat proses itu adalah titik 2 sama dengan. Nah, untuk rumusnya adalah di sini kita buat untuk penjumlahan itu adalah nilai 1 ditambah dengan variabel nilai 2 seperti ini, titik koma, enter. Kalau sudah, ini belum bisa kita tampilkan ya, hasil penjumlahan nilai 1 dan nilai 2 ini belum bisa kita tampilkan kalau kita buat misalkan kita jalankan. Di sini ada error ya. Identifier not found jumlah. Di sini harus kita deklarasikan dulu untuk yang namanya variabel jumlah. Oke. Nah, di atas kita deklarasikan lagi untuk jumlah. Di sini kita buat karena tipe datanya sama, kita buat aja di sini untuk variabel jumlah. Oke. Nah, kemudian kalau kita jalankan
Ini 90, kita enter, kita buat sini 80. Ini belum ada hasilnya ya, belum ada dijumlahkan. Maka supaya nanti tampil hasil penjumlahannya, maka di sini kita buat ya. Oke, kita buatlah di sini untuk outputnya ya. Ini kita buat sini adalah untuk perintah outputnya. Akhirnya untuk mencetak kita buat write ln, buka kurung. Nah, kita cetaklah hasil dari variabel ya. Kalau yang tadi kan mencetak langsung statementnya kan, ini. Nah, ini kita mencetak sekarang berdasarkan isi dari variabel ya, ini jumlah. Maka di sini kita cetaklah yang namanya variabel jumlah. Seperti ini ya, jangan dibuat tanda petik tunggal, kemudian titik koma. Sehingga ini kita buat dulu ya keterangannya ya. Ini kita buat keterangannya write ln. Nah, kita buat sini keterangannya adalah output nih, supaya nanti muncul kata output nih. Oke. Kemudian kita lihat di sini ya. Kita lihat hasilnya, maka nanti sudah muncullah hasil penjumlahan antara nilai 1 dengan nilai kedua seperti ini. Outputnya adalah 170. Oke. Nah, di sini juga bisa kita gabungkan antara ya statement dengan isi dengan yang namanya variabel ya. Ini di sini. Bisa kita cetak statement baru isi variabel jumlah. Misalkan ini kan kita buat write ln, kita buat tanda petik tunggal, hasil penjumlahan adalah, di sini kita buat keterangan ya, hasil penjumlahan adalah, supaya nanti tidak langsung nilainya yang muncul, supaya kita tidak bingung nanti itu nilai itu adalah hasil apa, apakah hasil penjumlahan, pengurangan dan seterusnya gitu kan. Nah, di sini kita buat sebuah keterangan hasil penjumlahan adalah titik 2 tanda petik tunggal koma seperti ini. Jangan lupa ya, kita buat koma. Nah, baru kita panggillah yang namanya variabel jumlah. Nah, sehingga nanti sudah ada keterangan di sini. Oke, masukkan nilai pertama, masukkan nilai kedua. Di sini sudah ada hasil penjumlahan adalah 170. Antara penginputan dengan output ini agak rapat, ini kita kasih jarak. Oke. Kita membuat yang namanya baris kosong ya, mencetak baris kosong di atas kata output ini. Nah, di sini kita buat mencetak baris kosong adalah kita buat sini write ln titik koma. Ini baris kosong yang pertama ya, baris kosong pertama write ln. Jadi nanti ada dua baris kosong. Oke, antara inputan dengan output itu ada sebuah jarak ya, dimana jaraknya kita buat dua baris kosong. Maka kalau kita jalankan hasilnya adalah seperti ini. Kita buat nilai pertama 90, nilai kedua 80, kita enter, maka nanti sudah ada jaraknya seperti ini ya. Ini sudah ada dua baris dikosongkan. Oke. Nah, jadi yang berikutnya nanti kalau misalnya kita buat lagi prosesnya, misalkan adalah pengurangan misalkan ya, pengurangan misalkan. Oke. Nah, di sini kita buat rumusnya adalah nilai 1 dikurang nilai 2 ya, hanya beda operator saja. Jadi kalau nanti kita buat di sini sebuah variabel lagi di sini, maka di atas harus kita deklarasikan ya. Di sini kita buat lagi variabel yang berikutnya adalah pengurangan seperti ini. Dan yang berikutnya, kalau sudah kita buat prosesnya, maka kita supaya nanti bisa kita lihat hasilnya ya, supaya bisa kita lihat hasilnya di sini kita buat ya, kita cetak outputnya ya, supaya bisa kita lihat write ln, kemudian kita buat sini hasil pengurangan adalah, nah di sini kita buat koma, kita panggil ya, ini kan masih mencetak masih mencetak kata hasil pengurangan gitu ya, adalah. Jadi di sini supaya nanti hasilnya ditampilkan, maka kita panggillah variabel yang menampung pengurangan, yaitu adalah variabel pengurangan. Seperti ini, tutup kurung titik koma. Jadi di sini sudah ada dua ya, penjumlahan dan pengurangan. Ini akan seperti ini. Oke. Kalau nanti misalnya mau kita buat lagi hasil yang lain ya, misalkan perkalian, pembagian hanya beda operator saja ya, ini seperti ini. Oke, atau kita buat satu lagi di sini ya, kita buat satu lagi untuk pembagian. Nah, pembagian ini kan biasanya ya bisa saja nanti mendapatkan bilangan desimal ya. Oke, maka di sini kita buat pembagian. Oke, yang dibagi adalah nanti nilai 1 dibagi nilai 2 seperti ini ya. Nah, di sini khusus pembagian ini ya, khusus pembagian kita buat di sini pendeklarasian variabelnya dengan tipe datanya adalah real.
Ya, supaya apa? Supaya nanti bisa menampung nilai desimal, nilai bilangan berkoma ya. Oke. Nah, kemudian supaya nanti dapat hasilnya kita tampilkan di layar ketika dijalankan. Di sini di bagian output ini kita cetak ya, di sini write ln, kita cetaklah di sini hasil pembagian adalah ini, kita buat sejajar, titik duanya baru koma, kita panggillah variabel pembagian. Di sini pembagian. Oke, tutup kurung, titik koma, enter. Nah, jadi nanti di sini kalau kita lihat hasilnya 40, enter. Nah, di sini pembagiannya lah seperti ini. 2,25. Ini kan banyak ya. Di belakang koma ini kan banyak. Jadi kalau misalnya kita batasi 2 digit di belakang koma, maka di sini kita tambahkan untuk batasan bilangan digitnya di belakang koma di sini ya. Kita batasilah di sini di waktu kita cetak ya, ini di bagian output ini. Waktu kita cetak di sini kita buat titik 2, 0, titik 2, 2 seperti ini. Untuk membatasi bilangan desimal 2 digit belakang koma. Oke. Nah, kalau kita jalankan di sini kita buat 90, kemudian 40, enter, maka nanti hasilnya adalah 2,25. Itulah contoh penggunaan daripada input output ini. Baik. Nah, yang berikutnya adalah kita lihat lagi di sini ya, ada perintah lagi tambahan ya. Di sini ada read key ya. Read key ini untuk pembacaan sebuah karakter dari keyboard. Tipe data yang dihasilkan adalah char. Bentuk penulisan read key ini tadi sudah kita buat ya. Oke, untuk menahan tampilan juga bisa ya, atau pembacaan sebuah karakter. Di sini ada CLRCR untuk membersihkan layar. Bentuk penulisannya adalah CLRCR atau clear screen ya. Tadi sudah kita buat untuk membersihkan tampilan. Setelah kita mulai ya, di bawah begin tadi sudah kita buat CLRCR ya di sini. Oke, yang ini tadi ya. Oke, sewaktu kita mulai kita bersihkan dulu tampilannya. Yang berikut di sini ada go to XY untuk menempatkan posisi kursor pada layar. Contoh go to XY. Ini adalah 15 ini kolom ya. Baru satu inilah baris, kolom dan baris. Oke. Jadi nanti kursornya di kolom keberapa dan barisnya di baris keberapa. Nah, contoh. Nah, untuk judul ini tadi adalah kalau kita lihat judulnya tadi adalah rata kiri ya. Kita mau buat ke tengah misalkan. Jadi untuk jumlah kolom di Pascal ini ya, jumlah kolomnya ini adalah 80 dan jumlah barisnya ke bawah kalau kita hitung adalah 24 baris. Maka kita buatlah di sini, berarti kalau di tengah berarti 80 bagi 2 berarti 40 ya. Maka di sini kita buat ya. Kita buatlah di sini dengan perintah go to XY di sini ya. Go to XY. Ini XY, buka kurung ya. Sebelum kita cetak ya, kita tentukan dulu ya. Ini kan kita buat perintah go to XY ini sebelum dicetak. Oke, go to XY, kita buat posisi kursornya ya di kolom ke-40, barisnya kita buat di baris pertama posisinya ini ya, dicetak di baris pertama. Oke, baru titik koma. Kita lihat dulu posisinya ini apakah sudah dibuat di kolom ke-40 atau di tengah. Nah, kita jalankan. Oke, nanti hasilnya ini ya, ini belum, karena belum dimaksimize ya. Ini kenapa tidak di tengah? Karena terlalu panjang karakternya yang dicetak. Jadi di sini kita bisa gunakan misalkan kita buat posisinya misalkan di 20 misalkan. Oke. Nah, seperti inilah hasilnya nanti ya. Oke. Yang berikutnya adalah ini bisa juga nanti kita buat lagi untuk program hitung sederhana. Kita buat lagi di sini adalah go to XY. Kemudian kita posisikan dia di kolom ke-20 dan di baris yang berikutnya, berarti baris kedua sekarang kan. Ini seperti ini. Oke. Nah, ini juga kita buat lagi, sebelum kita cetak kita tentukan dulu posisinya ya, posisinya secara kolom dan baris ya. Go to XY, dimana kita buat di kolom yang sama juga ya, di kolom yang sama, kolom 20, tapi barisnya jangan sama ya, supaya nanti tidak bertimpa nanti. Oke. Nah, ini kita buat baris ketiga sekarang. Oke. Nah, sehingga dia berurutan per baris. Nah, kita jalankan, hasilnya adalah sudah posisinya di tengah seperti ini. Oke. Nah, itulah dia untuk menggunakan yang namanya go to XY dalam menentukan posisi di kolom keberapa dan di baris keberapa kita cetak nanti statement ini gitu ya. Yang berikutnya lagi di sini ada delay ya, delay untuk menghentikan sejenak proses program, nanti akan kita gunakan pada saat pembuatan animasi ya. Kemudian ada text color, memberi warna pada tulisan. Nah, kalau kita membuat warna tulisan, di sini kita bisa buat ya. Ini kita gunakan perintahnya text color. Oke.
Kemudian warnanya warna apa? Warna green misalkan, warna hijau ya, titik koma. Jadi untuk segi pewarnaan itu dia harus bahasa Inggris ya. Oke, lalu kita jalankan. Oke, nah ini sudah warnanya adalah warna hijau nih. Oke. Nah, nanti silakan diganti warnanya warna merah, misalkan kita pilih red ya, warna kuning, yellow dan seterusnya ya. Yang berikut di sini ada lagi text background, memberi background pada tulisan. Nah, kalau kita membuat warna backgroundnya, maka kita buat di sini ya, text background. Kemudian kita buat warnanya misalkan warna kuning ya. Lalu kita jalankan, maka nanti sudah ada ya, ini warna latarnya warna kuning sudah ada seperti ini. Atau kita buat di sini adalah supaya nampak tulisannya, kita buat warna putih ya. Kita buat di sini adalah white. Oke, lalu kita jalankan, maka nanti latarnya adalah warna putih seperti ini. Oke. Nah, yang perintah yang berikutnya yang untuk tambahan nanti selain daripada perintah input output, nanti bisa juga kita gunakan key press ya, pembacaan penekanan tombol tertentu. Ini nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Oke. Nah, baik, itulah dia untuk perintah input output sederhana ini ya. Nanti silahkan dicoba. Nah, kalau ada mau ditanyakan silahkan diisikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat, semoga berhasil, dan saya ucapkan banyak terima kasih.